Sekarang saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa setiap orang Kristen pasti memiliki keinginan-keinginan daging, terlepas apapun status kerohanian orang tersebut. Namun dosa terjadi ketika seseorang bertindak memenuhi keinginan-keinginan daging tersebut. Itulah yang disebut membuahi keinginan daging menjadi dosa. Batas antara keinginan dengan dosa adalah sikap atau keputusan seseorang yang memilih antara tunduk kepada daging atau tunduk kepada Roh Kudus. Jika seseorang tunduk kepada daging, itu artinya orang tersebut sedang membangun kebiasaan buruk yang tunduk kepada dosa yang akan sulit dihilangkan. Demikian juga sebaliknya, jika saudara membuat keputusan tunduk atas pimpinan Roh Kudus dan melawan dosa dan tidak melakukan dosa tersebut, saudara sedang membangun karakter Kristen yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu contoh, ketika seorang pria sedang melihat wanita cantik melintas di hadapannya, maupun sedang melihat gambar menggiurkan atau sedang menonton video yang menggiurkan. Nah, pada saat itu pula, kedagingan secara langsung akan merespon atau memberikan tanggapan maupun arahan. Maka dapat dipastikan, pada saat itu pula terciptalah pemikiran yang salah tentang apa yang dilihat maupun apa yang ditonton. Pada titik ini dapat dipastikan, keinginan orang tersebut pasti memikat ke arah yang salah. Namun saudara harus tahu bahwa Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Sekarang saya memiliki berita baik maupun berita buruk kepada saudara. Fakta bahwa setiap orang memiliki keinginan daging adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dan sebaliknya pula, setiap keinginan-keinginan daging yang mencengkeram kehidupan seorang Kristen adalah dapat dihindari. Itu juga merupakan suatu fakta. Itulah yang membuat kehidupan kekristenan kita masuk akal. Walaupun terkadang kehidupan masa lalu seseorang dapat menguasai kehidupan masa sekarang, namun sebagai seorang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima Roh Kudus sebagai kekuatan, tidak seharusnya dikuasai oleh kehidupan masa lalu, karena seorang Kristen sejati adalah ciptaan baru yang lahir baru, yang selalu memenangkan peperangan antara roh dan daging. Sekarang saya akan mengingatkan saudara kembali apa yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 17 tentang peperangan hidup kedagingan dan hidup oleh roh. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ada sebuah peperangan yang berkecamuk di dalam diri seorang Kristen. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang Kristen benar-benar telah diselamatkan adalah dengan menyadari adanya peperangan ini dalam diri orang tersebut, yaitu peperangan yang berkecamuk antara roh dan daging. Sekarang perlu saya sampaikan kepada saudara, jika saudara mengaku seorang Kristen, namun saudara dapat hidup terus dalam dosa tanpa pernah merasa adanya konflik dalam jiwa, berarti saudara belum benar-benar diselamatkan. Jika saudara belum pernah bergumul untuk hidup kudus, berarti di dalam diri saudara tidak ada Roh Kudus yang sedang bertarung melawan kuasa kedagingan. Orang yang belum pernah diselamatkan dapat hidup terus-menerus dalam dosa, ketidakbenaran, dan tetap merasa damai, walaupun hidup dalam kenajisan, tetapi tetap merasa tenang. Namun, hidup seperti ini tidak mungkin bagi seorang Kristen sejati. Sama seperti kisah Yunus, saudara juga harus berhadapan dengan Tuhan untuk dapat hidup nyaman di luar kehendaknya. Walaupun demikian, Tuhan akan campur tangan, dan Tuhan akan interupsi kehidupan saudara yang nyaman tetapi sementara. Tuhan melakukan hal ini secara dramatis terhadap Yunus. Nabi ini mengerti bahwa dia tidak dapat hidup lebih nyaman lagi ketika dia sedang berada di dalam air yang dingin itu. Nah, Paulus berkata bahwa ada peperangan antara kedagingan dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri seorang Kristen sejati. Saudara masih terikat melakukan dosa yang sama seperti sebelum diselamatkan, tetapi saudara tidak dapat terikat oleh dosa yang sama itu dengan cara yang sama, karena sekarang saudara telah diselamatkan. Ketika saudara jatuh ke dalam dosa, surga bergetar karena ada peperangan yang sedang berlangsung. Akibat daripada peperangan ini dapat dilihat pada kalimat terakhir
dalam Galatia 5 ayat 17. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengan perkataan lain, saudara ingin melakukan sesuatu, tetapi bertentangan dengan apa yang saudara inginkan. Mungkin kedagingan akan berkata, lakukanlah dosa ini. Tetapi karena pengaruh Roh Kudus, saudara tidak melakukannya dan menang. Dan sebaliknya juga, Roh Kudus mungkin berkata, hiduplah dalam kebenaran. Tetapi karena pengaruh kedagingan, saudara tidak menaati roh. Roh Kudus dapat menghentikan semua perintah keinginan daging, namun kedagingan juga dapat menolak perintah Roh Kudus. Akibatnya, saudara dan saya selalu menjadi pribadi-pribadi yang kontradiktif. Itu sebabnya kita berkata, tidak seharusnya saya melakukan itu. Kita sadari, tidak seharusnya kita melakukannya, namun demikian kita telah melakukannya juga, sehingga kita merasa sangat bersalah. Hal ini terjadi karena kita tidak memperkenankan Roh Kudus mencegah dosa tersebut. Nah, jika saudara tidak pernah melakukan lompatan menghindari keinginan-keinginan daging, berarti Roh Kudus tidak ada di sana. Saudara harus melakukan banyak lompatan, mengelak dosa, dan datang kepada Roh Kudus. Jika saudara seorang Kristen, maka upaya untuk terlepas dari dosa tidak terhindarkan lagi. Saudara memerlukan banyak dasar kebenaran untuk memperolehnya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita masuk pada kesimpulan di mana seorang Kristen sejati bukanlah tentang sebuah pengakuan, bukan pula tentang gelar kerohanian maupun pelayanan-pelayanan besar seseorang. Tetapi seorang Kristen sejati adalah seorang yang benar-benar hidup di tengah konflik maupun peperangan antara roh dan daging, dan selalu menangkan roh, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang selalu mengalahkan kedagingannya. Namun sebaliknya, seorang Kristen yang hanya mengaku Kristen namun hidup dalam kedagingan, sesungguhnya mereka perlu bertobat. Serahkanlah hidupnya kembali kepada Yesus Kristus dan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.